Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang soleh dan soleha? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat menerima pelajaran hari ini. Anak-anak, sekarang kita telah memasuki pelajaran kedua, beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Untuk kali ini Ibu akan menjelaskan dulu materi mengenai beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara pertama mengenal Allah melalui alam semesta dan Al-Quran. Adapun tujuan dari mempelajari materi ini yaitu yang pertama, kalian dapat mengelompokkan benda ciptaan Allah dan juga benda yang merupakan ciptaan manusia. Dan yang kedua, kalian dapat menunjukkan bukti-bukti keberadaan Allah. Anak-anak, apakah kalian masih ingat rukun iman keberapakah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalian benar jika menjawab rukun iman yang pertama. Kemudian, apakah kalian tahu apa artinya beriman itu? Beriman atau iman artinya percaya. Beriman kepada Allah artinya percaya kepada Allah sebagai Tuhan yang menciptakan dan mengatur alam semesta beserta isinya. Anak-anak, bagaimanakah cara kita mempercayai adanya keberadaan Allah? Kita dapat mempercayai keberadaan Allah yang pertama yaitu melalui alam semesta. Bukti adanya Allah adalah adanya alam semesta dan semua isinya. Al-Quran telah menjelaskan adanya Tuhan dan namanya. Adanya alam semesta termasuk bumi yang kita huni sekarang ini adalah bukti adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, coba perhatikan gambar yang ada di layar. Adanya benda-benda yang ada di langit seperti matahari, bulan, planet, ataupun yang ada di bumi seperti gunung, lautan, bukit, pepohonan, dan juga pergantian siang dan malam yang silih berganti tidak mungkin terjadi atau tercipta tanpa adanya izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, di dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam terdapat benda mati dan benda hidup. Apakah kalian tahu apa saja benda mati itu? Benda mati atau makhluk mati merupakan benda yang tidak hidup, berkembang, bernafas, dan tidak bisa bergerak. Adapun contoh benda mati seperti kursi, meja, batu, gunung, dan semua benda yang tidak bergerak. Anak-anak, lalu bagaimana dengan mobil? Bukankah mobil merupakan buatan manusia dan bukan ciptaan Allah? Mobil memang buatan manusia, tetapi bahan bakunya membutuhkan ciptaan Allah seperti besi, karet, dan lain sebagainya. Selain benda mati, ada juga benda hidup. Apakah kalian tahu apa saja benda hidup itu? Benda hidup atau makhluk hidup merupakan makhluk yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala nyawa sehingga dapat bergerak dan berkembang biak. Walaupun mobil atau robot dapat bergerak, tetapi mereka tidak memiliki nyawa dan membutuhkan manusia untuk menggerakkan mereka. Contoh benda hidup atau makhluk hidup adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Anak-anak, setelah tadi kita mengenal Allah melalui alam semesta, yang kedua kita dapat mengenal Allah melalui Al-Quran. Dalam surat Al-An'am 102, Allah berfirman, "Itulah Allah, Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu. Maka sembahlah Dia, Dialah pemelihara segala sesuatu." Anak-anak, ayat Al-Quran di atas mengenalkan kepada kita bahwa Allah adalah Tuhan kita satu-satunya. Dialah yang menciptakan dan memelihara segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Jadi, kita wajib menyembah hanya kepadanya. Selain itu, dalam surat Toha ayat ke-14, Allah berfirman, "Sesungguhnya aku ini adalah Allah.
Tidak ada Tuhan yang hak selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Kemudian dalam surat Shad ayat 71 Allah berfirman, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Dari ayat-ayat tersebut Allah mengingatkan kita bahwa Allah lah yang menciptakan kita. Maka dari itu kita harus beriman kepada Allah, menyembah Allah, mendirikan sholat, dan selalu mengingat Allah setiap saat. Baiklah anak-anak, sampai di sini materi kita mengenal Allah melalui alam semesta dan Al-Quran. Semoga dengan materi tadi dapat menambah ilmu dan pemahaman kalian, juga menambah keimanan kalian. Sampai di sini Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa.